Previously on Cari Kuliah TV. Bagaimana cara untuk lo bisa memilih universitas dengan gampang, yang gak ada orang yang pernah kasih tahu lo ini. Not even orang tua lo pasti nggak pernah ngasih tahu ini, ya. Sesuai dengan video gue yang sebelumnya di sini ya, atau yang di sini, gue bilang bahwa gue akan ngasih tahu lo gimana caranya untuk memilih antara universitas atau jurusan. Ini nggak akan lo temukan di mana-mana. Ini street smart, karena gue belajar ini dari pengalaman gue sendiri dan dari banyak ngobrol banyak orang dari perusahaan, dari agency, whatever. So stay tuned dan jangan skip ini karena ini sangat penting buat lo. Memang bahasan ini nggak akan panjang, so just wait for it, okay? Just tunggu aja. Kalau lo yang belum subscribe sekarang aja lah. Orang gratis nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya emang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Atau misalnya lo nggak mau kasih gue jempol, gak usah kasih. It's fine. Welcome back to Cari Kuliah TV with me Alejandro, tempat dimana lu bisa menemukan seluruh informasi yang penting dan menarik seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. Let's go. Jawabannya sederhana, gue langsung kasih dari detik ini. Gue akan kasih tahu lu gimana caranya pilih universitas. Udah, simple. Kalau lu gak mau dengerin gue lagi, offin aja, skip. Kalau misalnya mau dengerin penjelasan gue, stay di sini, oke? Gue nggak akan lama-lama kok. Kenapa pilih universitas? Kita sekarang memakai logika, oke? Use your brain, ya. Pernah nggak lu ngobrol sama orang tua lu yang udah posisinya di atas direksi atau manajerial? Tanya mereka deh, waktu mereka di interview di tempat kerjaan, pernah nggak ditanya, nilai lu berapa? I'll wait kalau ada yang mau nanya. A few moments later. Nggak akan pernah ditanya. Pernah nggak ditanya? Cum laude atau enggak? Pasti nggak akan pernah ditanya. Nah, jadi kenapa jawabannya itu universitas? Sekarang gini, kalau lu sebagai owner dari suatu perusahaan besar, ya, lu lebih milih orang yang lulusan Harvard atau lu lebih milih orang yang lulusannya UI? Ayo, ini dua-duanya top nih. Kayak pembahasan gue yang sebelumnya, UI itu nomor 2 di Indonesia sekarang. Universitas terbaik di 2001-2022. Sedangkan Harvard adalah nomor 4 di dunia. Nomor 4 atau nomor 5. Lo pilih mana? Jangan lupa komen di bawah jawaban lo ya. Gue akan kasih tahu sesuatu. Pasti lo akan memilih Harvard. Tapi lu gak akan nanya nilai mereka berapa. Oh, lu lulusan Harvard ya? Nilai lu berapa waktu di sana? A semua gak? Tak mungkin. Tidak mungkin lu akan bertanya begitu. Karena udah namanya lulusan Harvard University. Gak bakal lu nanya lagi. Cum laude atau enggak, nilai lu berapa? Ngambil ekstrakurikulernya apa? Nggak akan. Atau misalnya MIT. Perusahaan lo adalah perusahaan software. Lo lebih pilih dia lulusan BINUS atau lulusan MIT? Pasti lulusan MIT lah. Ya memang kalau misalnya sekarang perbandingan kalau sama-sama Indonesia, ya sekarang pilihannya ITB atau UI. Itu pasti bingung. Tapi kalau misalnya satu pilihannya Universitas atau ITB, no brainer, udah pasti ITB. Jadi my point is, kalau lu jurusannya adalah manajemen, marketing, periklanan yang membutuhkan banyak soft skills, ya, psikologi, ya, itu soft skills semuanya. Itu bukan hard skills. Hard skills itu yang gue maksud adalah kalau misalnya lu sebagai teknik mesin, engineer, atau software engineer. Tapi meskipun sekarang software engineer juga udah banyak ya. Atau misalnya arsitek. Nah, itu hard skills yang harus lu tempuh, yang memang harus lu pilih jurusan itu sesuai dengan universitas yang tepat. Gua nggak ngomongin untuk jurusan-jurusan tersebut, tapi kalau misalnya lu bagian dari manajemen, marketing, yang soft skills semuanya, ya, masuklah universitas dengan jurusan apapun di universitas yang ternama. Kalau bisa yang top. Karena perusahaan akan melirik lu pertama, ya. Lu harus ingat, perusahaan itu tidak menerima CV hanya satu lu doang atau cuma 2. Enggak, mereka terima ribuan.
Mereka ngeliat, 1, 2, 3, 4, apa yang mereka lihat pertama duluan? Lulusan lu mana? Kalau misal tiba-tiba, ini kita ngomong di Indonesia aja ya. Kalau misal tiba-tiba lulusan lu UI, sebelumnya Universitas, lu yang pasti bakal dia baca dengan benar-benar. Dan itu akan menjadi tiket, itu golden ticket lu atau kunci lu untuk bisa mendapatkan interview di perusahaan. Ingat itu. Karena dulu ada orang pernah bilang sama gue dulu ngambil periklanan, ya, advertising. Gue ngambil ada desainnya juga, ada psikologi juga, whatever. Tapi lulusan gue adalah komunikasi. Gue dulu udah sempat dibilang, udah masuk universitas ini aja karena dia yang paling top di sini. So gue bilang, tapi kan mereka nggak punya jurusan ini yang bagus. Nggak apa-apa, tapi lu masuk universitas ini aja karena ini pasti akan lu pasti akan gampang dapat kerja deh. And it did. Employers itu melirik waktu itu. Jadi universitas itu sangat penting ya daripada jurusannya. That's the sad truth. Itu adalah realita dunia kehidupan kita. Ya kita nggak usah ngomong apa-apa lagi. Tapi kan jurusan itu penting kak. Betul, gue setuju 100% itu penting. Tapi lo harus lihat lagi, lo akan kerjanya di mana dan lo mau kerjanya itu sebagai apa. Ada gue punya teman, dia lulusan finance, accounting. Kerjanya jadi apa? Marketing bos. Ada hubungannya? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau misalnya lu mau belajar marketing, lu mau belajar manajemen, itu sebenarnya bisa lu kerjakan atau lu pelajarin pada saat lu kerja. Jadi kalau memang lu kekeh mau ngambil manajemen, lu mau ngambil marketing, ambillah di universitas yang paling top yang lu bisa dapatkan. Entah itu di luar negeri maupun di Indonesia itu sendiri. Karena ini sangat penting ya. Kalau misalnya lu masih merasa yang kayak, oke, gue harus sesuai ini. Dude, sadly kita hidup ini di dunia yang nyata ya. Terkadang mereka punya preference sendiri. I guess yang gue mau kasih tahu cuma itu. Jadi ingat, pilih universitasnya, jangan pilih jurusannya. Unless lu ngambil jurusan yang membutuhkan hard skill ya. Ingat ya. Soft skills, pilih universitas. Hard skills, pilih universitas dan jurusan. As simple as that. Oke, semoga lu dengan nonton video ini, lu bisa berkembang lebih jauh lagi, lu bisa berkembang pesat lagi, lu bisa jadi sukses nanti ya. Gue doain lu semuanya sukses. Dan ini di bulan Desember, bentar lagi udah mau Natal tahun baru, jadi gue ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk semuanya yang merayakan. Dan gue akan membuat video konten lagi setelah tahun baru. Sebelum gue tutup, ada 2 hal. Pertama, kalau lo belum nonton video gue sebelumnya, ini ada hubungannya sama yang hari ini ya. Karena sebelum itu gue kasih tahu 10 universitas terbaik di Indonesia supaya lo bisa gampang memilih universitas tersebut sesuai dengan kebutuhan lo. Ya. Yang kedua, gue mau kasih giveaway, ya hadiah Natal tahun baru lah basically. Untuk 10 orang, ya, untuk 10 orang pertama yang kasih gue like dan komen, yang bener ya komennya ya, gue akan kasih 100.000 satu orang, totalnya 1 juta untuk 10 orang pertama. Oke, jangan lupa sebarin, subscribe, dan hit the bell. I'll see you guys next time.